1, hai Kristen, nyanyilah. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sejahteralah kamu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Itulah nats pembimbing kita di saat ini yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-8. Tuhan, jemaat masih tetap berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-23. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kami saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami berdosa. Kami lalai dalam melaksanakan pesan dan amanat-Mu, baik dalam persekutuan, pelayanan, maupun dalam kesaksian. Kami terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kerajaan-Mu. Kami telah sesat seperti domba-domba yang tidak bergembala lagi. Karena itu ya Tuhan Allah, kasihanilah dan ampunilah kami. Dengan menyesali segala dosa kami, baharuilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami bertobat, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal. Amin. Dengarlah sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Terima
persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta penerangan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu didengar, dimengerti, dan diberitakan dengan tepat, serta tidak segan-segan. Tuliskanlah hukum-hukum-Mu di dalam hati kami sesuai dengan janji-Mu, dan berikanlah kepada kami kemauan dan kekuatan untuk hidup menurut hukum-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dan jemaat-Mu dibangun. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Maleakhi 3, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Maleakhi 3, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Semua kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan serta menaruh itu di dalam hati kita. Terpujilah Allah. Marilah kita memberi persembahan syukur sambil menghayati pengorbanan Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Di
Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dan Tuhan memperkenankan kita untuk boleh ada di tempat ini walaupun di saat ini masih dalam suasana yang berbeda karena baru pertama kali kita beribadah di gedung serbaguna ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, saudara-saudara, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di saat ini marilah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca di saat ini lewat Maleakhi 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab suci bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Itulah tema perenungan kita di saat ini. Nah, saudara-saudara, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita membuka aplikasi Google atau di dalam smartphone kita, di dalam beranda depan kita, kita melihat banyak artikel dengan gambar yang menarik sebagai rekomendasi untuk dibaca. Nah, di antara artikel-artikel tersebut, kadangkala kita melihat artikel yang berisi dua gambar yang kelihatannya sama dengan tulisan tes IQ. Nah, di situ kita temukan 10 perbedaan pada kedua gambar di dalam waktu 1 menit atau seberapa titik ke Anda. Temukan 7 perbedaan pada kedua gambar tersebut. Kalau orang yang biasa pegang HP, tentu dorang tahu apa yang dimaksud yang berada di dalam beranda depan lewat handphone. Nah, sepintas kedua gambar itu memang kelihatannya sama saja, namun sebenarnya itu berbeda. Nah, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kelihatannya sama saja kehidupan orang yang takut akan Tuhan dan orang fasik. Namun sebenarnya keduanya itu berbeda. Mungkin demikianlah kalimat yang bisa menggambarkan pikiran dan nasihat Maleakhi kepada umat Yehuda dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini. Nah, hal ini berkaitan dengan pikiran dan perkataan umat Yehuda yang merasa bahwa tidak ada bedanya hidup orang yang takut akan Tuhan dan hidup orang fasik. Nah, umat Tuhan itu tampaknya menjadi lesu dan mulai kehilangan semangat setelah berhadapan dengan kesulitan, tantangan, dan kesukaran. Nah, setelah kembalinya mereka dari pembuangan di Babel, mereka menyaksikan bahwa ada banyak orang yang hidupnya tidak tertib dan tidak teratur. Mereka melakukan pemerasan dan penindasan terhadap sesama karena perekonomian yang sulit dan belum stabil setelah kembali dari pembuangan. Nah, beberapa orang Yahudi meninggalkan istri Yahudinya, kemudian mereka kawin campur. Artinya, saudara-saudara, kawin campur ini adalah kawin dengan bangsa lain. Dan mereka
ikut menyembah ilah-ilah akibat perkawinan campur itu. Bahkan juga para imam melakukan praktik kawin campur dan mengabaikan pelayanan ibadah. Namun, mereka tetap hidup dengan baik dan nyaman. Padahal di sisi lain, umat yang hidup takut akan Tuhan mengalami kesukaran dan kesulitan. Nah, oleh karena kondisi umat itu saat ini. Nah, umat Tuhan itu berpendapat bahwa ternyata tidaklah ada perbedaan hidup orang yang takut akan Tuhan dan hidup orang fasik. Sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi mereka juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Nah, di sini Maleaki merasa bahwa pikiran dan perkataan umat itu keliru, sehingga Maleaki berucap, kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Nah, Maleaki dengan tegas menolak dan membantah pikiran umat yang menganggap tidak ada perbedaan hidup orang takut akan Tuhan dan hidup orang fasik. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui gaya penulisan dialogis, penulis kitab Maleaki mau meluruskan pandangan umat itu. Memang cara berpikir itu terjadi ketika umat itu belum selesai ditata oleh Esra dan Nehemia. Karena Maleaki bekerja sebelum kedua nabi tersebut. Nah, kehidupan umat masih serba kacau. Oleh karena itu, Maleaki menasihati umat itu dan memperingatkan mereka akan kesalahan berpikir mereka. Maleaki menanggalkan pikiran itu dan mengatakan bahwa sebuah kitab peringatan telah dituliskan bagi kamu. Melalui kitab peringatan, umat menjadi tahu bahwa mereka yang takut akan Tuhan akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Pada hari Tuhan bertindak, umat harus percaya akan hal ini. Sebab demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri yang mengatakan hal itu kepada mereka. Dan Tuhan akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi kitab peringatan itu adalah memperbaiki, mengingatkan, menasihatkan kesalahan cara berpikir mereka. Nah, melalui peringatan, kitab peringatan, umat menyadari bahwa ada perbedaan yang besar hidup antara orang yang takut akan Tuhan, yakni orang benar dan orang fasik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terkadang juga kita memiliki pikiran dan bertindak sama seperti umat Yehuda itu. Situasi dan kondisi yang sulit
mengubah kita dari kehidupan orang yang takut akan Tuhan, setia dan patuh pada kehendak dan perintah Tuhan, menjadi orang yang tidak setia dan taat pada Tuhan. Nah, pada saat kita berhadapan dengan kesulitan ekonomi, kita bertanya, mengapa Tuhan tidak memberkati saya? Atau kita merasa bahwa kita tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, saat kita juga mengalami sakit atau anggota keluarga kita yang sakit dalam waktu yang lama, kita juga mulai mempersalahkan diri sendiri dan mungkin juga mempersalahkan Tuhan yang tidak kunjung menolong untuk menyembuhkan. Nah, saat kita berhadapan juga dengan persoalan rumah tangga, kita mulai mengerutu dan lari dari masalah dengan minuman keras dan perbuatan yang lain yang tidak terpuji. Kita menjadi lesu dan terjebak untuk mengambil kesimpulan yang salah. Bahkan kadang dalam keadaan hidup kita baik-baik saja, kita juga bisa berbuat salah. Nah, saat kita juga sedang mengalami kelimpahan, sehingga perekonomian kita meningkat karena usaha kita sukses, hasil panen kita melimpah, kita juga bisa saja berubah menjadi sombong dan angkuh. Bahkan ada banyak orang yang berubah menjadi pelit sehingga sulit untuk bersyukur karena merasa kelimpahan itu dampak dari cara hidup yang hemat dan kerja keras. Nah, saat juga karir kita bagus, kita mendapat promosi jabatan, kita juga bisa berubah. Kita menjadi tinggi hati dan menganggap orang lain rendah. Nah, situasi sulit atau baik yang kita alami itu berpotensi membuat kita menjadi berubah dan membuat kesalahan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti umat itu, kita peringatan yang dituliskan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, menasihati mereka akan kesalahan berpikir mereka. Maka Alkitab juga memiliki peran yang sama. Alkitab yang berisi firman Tuhan menasihati, menuntun, membimbing kita pada jalan yang baik dan pada jalan yang benar. Alkitab yang berisi petunjuk, hukum, perintah itu bermanfaat untuk membentuk kita menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang benar. Dan pada saat yang sama bermanfaat untuk menyatakan kesalahan apabila kita keliru dalam berpikir, dalam berucap, dan dalam bertindak. Nah, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan itu menjadi nyata melalui peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Karya Allah yang menyelamatkan dunia dan manusia menjadi berita utama dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru yang berpuncak pada Yesus Kristus. Nah, kisah penyaliban dan kebangkitan yang secara jelas menunjukkan kesalahan dan keberdosaan manusia.
Nah, pemazmur pun mengakui tentang kesalahannya yang tidak dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Seperti di dalam nats pembimbing kita tadi, di dalam Mazmur 90 ayat 8 yang berkata, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Nah, dengan kata lain, Alkitab memberitahukan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita pun harus jujur mengakui kesalahan kita. Dan pada saat yang sama juga kita mau terus dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita menjadi pribadi yang tetap takut akan Tuhan, yang menjalankan perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bacalah Alkitab setiap hari, supaya kita terus dibimbing untuk hidup makin lebih baik lagi. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita tetap memelihara perjanjian tersebut, bukan dengan suatu gaya hidup yang semena-mena, namun dengan senantiasa marilah kita menjalani persekutuan yang intim dengan Yesus dan hidup di dalam takut akan Dia dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji-pujian di ibadah ini oleh Pria Kaum Bapa kolom 24.
Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Nah, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini marilah kita sama-sama berdoa syafaat, dan di dalam doa di saat ini marilah kita membawa saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit, tapi juga mereka yang boleh bersyukur atas berkat Tuhan dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa pergumulan yang dialami dan dirasakan oleh warga jemaat, tapi juga warga jemaat yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Untuk warga jemaat yang sakit, Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Deki Momongan, Bapak Wilson Maramis, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Yenis Lewan Supit, Ibu Rosali Rumengan Lao, Ibu Angel Aseng Rumengan, Ibu Meiti Tewal Karundeng yang dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang, Ibu Janda Mince Maramis Tambayong, Bapak Deki Manansal, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Janda Karolin Ratu dalam pemulihan, Ibu Kartini Salenduk Nayoan di Rumah Sakit Pobundayan, dan kita juga akan menopang dalam doa keikutsertaan vokal grup Jemaat Gembibam Katare Popo dalam kegiatan pentas seni pemuda. Kemudian mendoakan juga keluarga yang berduka cita, keluarga besar Werung Runturambi atas meninggalnya almarhum Bapak Salem Werung. Dan juga mendoakan warga jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan yang berhari ulang tahun pada hari ini, hari Minggu 8 September 2024. Ibu Felni Silvia Tangkire Lumi, kolom 4, berhari ulang tahun yang ke-43. Ibu Silvanda A. Pendong Ratu, kolom 10, berhari ulang tahun yang ke-33. Bapak Herdi Momongan, kolom 15, berhari ulang tahun yang ke-48. Bapak Aldi Mamesa, kolom 18, berhari ulang tahun yang ke-42. Dan Bapak Sugeng Haryanto Ngiu, kolom 21, berhari ulang tahun yang ke-63. Kemudian juga keluarga yang bersyukur, keluarga S. Ngiu Ratu atas hari ulang tahun ke-57 dari Ibu Penatua S. Ngiu Ratu SPD, dan hari ulang tahun ke-63 Bapak Sugeng Ngiu. Dan keluarga Michael Ratu Lonto atas berkat Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Dan kini kami boleh lagi diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul dalam satu persekutuan di rumah-Mu yang kudus lewat kebaktian ibadah, memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan yang adalah pelita bagi hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan, kami senantiasa dapat melakukan hal-hal yang baik yang diperkenankan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan beribadah di saat ini, kami telah memberikan persembahan sebagai bentuk rasa syukur. Terima kasih kami kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang boleh kami terima. Diberkatilah kami semua Tuhan, agar kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk menopang pelayanan gereja-Mu, kesemuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani Engkau. Berikanlah kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita kepada mereka di dalam mereka mengabarkan Injil Tuhan, termasuk kami pelayan khusus yang ada di Jemaat Katarepopo. Berkatilah keluarga kami, berkati kami selalu dalam naungan kasih-Mu, agarnya kiranya kami dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Dan biar itu semua Tuhan dapat kami jalani dengan penuh kesetiaan, penuh ketaatan, dan kesemuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga program yang ada di tengah-tengah Jemaat Katarepopo yang saat ini dalam sementara pembangunan, melaksanakan pembangunan gereja lewat renovasi. Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberikan kami kerjasama yang baik, saling topang menopang antara kami pelayan tapi juga jemaat yang ada, agar semuanya dapat berjalan dengan segala baik, sesuai yang diharapkan oleh kami semua selaku warga jemaat, namun juga sesuai dengan kehendak dan kendalinya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam doa juga di saat ini, kami bawa saudara-saudara jemaat yang bergumul karena sakit, tapi juga mereka yang dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, tapi juga mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Tuhan yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan mereka. Berkati setiap usaha yang dilakukan, baik para medis, makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari dalamnya ada kesembuhan dan pemulihan yang mereka imani, semua itu hanyalah daripada-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa juga bagi saudara-saudara jemaat yang boleh bersyukur, bersuka cita atas kasih anugerah dan berkat yang mereka boleh terima lewat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang sembuh dari sakit, berhasil dalam usaha pekerjaan, ketambahan usia, dan lain-lain sebagainya. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan jugalah yang senantiasa memberkati, Tuhan yang menguduskan serta menyempurnakan semua bentuk syukur sukacita yang mereka boleh terima. Dan mereka mengembalikan ungkapan syukur itu hanya kepada Tuhan yang adalah sang pemilik kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa,
termasuk pemerintah kami yang ada di Distrik Popo Bersatu ini. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, serta roh takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa pada masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati juga vokal grup pemuda Katare Popo yang mungkin akan melaksanakan lomba. Tuhan mengaruniakan bagi mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, agar mereka dapat mempersembahkan yang terbaik dan kesemuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka oleh karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Keluarga besar Runturambi Werung atas meninggalnya almarhum Bapak Salem Werung. Tuhan sumber penghiburan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebab kami percaya Tuhan, keluarga telah mengimani bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi para anak yatim piatu, janda, duda, fakir, miskin, anak-anak terlantar, semua yang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami di saat ini kami boleh juga beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa, baik yang muncul dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, maupun dalam perbuatan kami, yang mungkin menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Tilik hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada kami yang datang dengan terjebak dalam pergumulan, masalah rumah tangga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, maupun sesama kami. Kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, jamalah kehidupan kami dan tuntunlah kami di sepanjang minggu berjalan ini dalam tugas dan pekerjaan, tapi juga dalam pelayanan kami, agar kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami semua Tuhan. Inilah doa syukur serta permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa sempurna, doa Bapa kami yang saat ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagimu juga. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyertai, menuntun, tapi juga boleh memperkenankan kita untuk beribadah di subuh hingga pagi hari ini. Dan atas nama semua yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Diaken Ratu Supit untuk pelayanan ibadah, pelayanan firman yang boleh kita ikuti bersama. Jadi berkati oleh Tuhan tugas tanggung jawab pelayanan selaku pelayan khusus yang ada di Jemaat Kolom 20 dan juga memberkati keluarga Ratu Supit. Kemudian kepada warga jemaat yang boleh beribadah di ibadah ini, disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi kita tahu bersama bahwa ibadah di Gedung Serbaguna ini
adalah ibadah perdana untuk ibadah minggu. Oleh karena itu, memohon permakluman jika ada satu dan lain, ada hal-hal yang kurang berkenan ya dalam pelaksanaan ibadah, karena ini memang masih dalam tahap pembenahan, tapi juga melengkapi hal-hal yang diperlukan dalam peribadahan yang akan dilaksanakan. Ibadah ini menggunakan atau mengambil nats pembimbing dalam Mazmur pasal 90 ayat 8, pembacaan Alkitab Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Dan ibadah ini dihadiri oleh 72 orang laki-laki dan 88 perempuan. Jumlah kehadiran 160 orang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dari warga jemaat, Tuhan memberkati. Kemudian kami akan bacakan surat yang masuk dari Badan Pekerja Sinode. Pokok pemberitahuan. Yang terhormat BPMJ Segemibem di tempat. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Menindaklanjuti surat dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado nomor 100 garing Laim Indo garing 8 Romawi garing 2024 tentang permohonan rekomendasi bulan doa Alkitab tahun 2024, maka Badan Pekerja Sinode Gemibem merekomendasikan kepada jemaat-jemaat segemibem untuk melaksanakan kegiatan bulan doa Alkitab di bulan September 2024 dengan menggunakan tata ibadah bulan doa Alkitab baik untuk jemaat dewasa maupun remaja serta anak. Dimohon juga dalam ibadah tersebut dapat menjalankan satu kantong persembahan untuk menopang penerjemahan Perjanjian Lama bahasa Manggarai. Demikian rekomendasi serta permohonan ini. Atas kerjasama kita semua disampaikan terima kasih, Tuhan menolong kita. Badan Pekerja Sinode Gemibem, Wakil Ketua Pendeta JK Rumondor STH, Wakil Sekretaris Pendeta Stin Mongkol Kenny MTH. Kemudian informasi ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut. Puji-pujian minggu depan, ibadah subuh Pria Kombapa Kolom 26, ibadah siang Persekutuan Remaja Rayon 7, dan ibadah malam Pria Kombapa Kolom 25. Ibadah lansia Rayon 1 sampai dengan 6 akan dilaksanakan di rayon masing-masing pada hari Rabu 11 September 2024 jam 4 sore di rayon masing-masing. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan ibadah lansia di rayon-rayon adalah di minggu kedua bulan berjalan dan dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Untuk ibadah lansia tingkat jemaat juga dilaksanakan 1 bulan 1 kali di minggu terakhir bulan berjalan. Dan kami juga menyampaikan kepada teman-teman pelayan khusus untuk menyampaikan di pengeras suara di kolom masing-masing apabila ada ibadah persekutuan lansia di rayon. Jadi itu yang disampaikan oleh pengurus lansia agar supaya untuk pengumuman tentang pelaksanaan ibadah dapat diketahui oleh anggota lansia yang ada di kolom masing-masing. Kemudian juga diharapkan kehadiran dari pelayan khusus yang ada di rayon itu untuk menghadiri ibadah-ibadah lansia. Selanjutnya, kami menginformasikan kembali bahwa minggu yang lalu telah disampaikan di ibadah minggu ini akan dilaksanakan aksi spontan untuk menopang perawatan dari Ibu Meiti Tewal Karundeng yang tengah dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando Melalaya. Jadi nanti setelah warta jemaat ini akan dilaksanakan aksi spontan. Ibadah lansia rayon 1
akan dilaksanakan hari Rabu jam 4 sore di rumah keluarga Hamamusung Purukan, pukul 4 sore. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa pos pelayanan di Desa Siak direncanakan akan ditetapkan bulan ini oleh Badan Pekerja Sinode, dan kami menginformasikan bahwa sudah ada atau sudah diketahui bersama sudah ada topangan dari keluarga-keluarga dalam pendirian tempat ibadah sementara. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk lahan yang rencana akan didirikan tempat beribadah sementara dalam proses negosiasi ataupun dalam tahap percakapan dengan pemilik untuk diadakan. Jadi dalam hal ini juga kami tetap berharap topangan dari jemaat untuk pengadaan lahan. Dan diinformasikan ada satu keluarga yang dari Kota Mobagu, jemaat pusat, yang sudah memberikan sumbangan 30 juta rupiah dalam pengadaan lahan. Memang keluarga sudah menyampaikan untuk uang 30 juta itu hanya diperuntukkan untuk pengadaan lahan. Jadi tentunya sekali lagi kami tetap berharap topangan dari Bapak Ibu dalam pengadaan lahan, tapi juga pendirian tempat beribadah sementara di Desa Siak. Kemudian renovasi yang dilaksanakan di Gereja Kataripopo sementara dalam tahap pembongkaran. Karena itu kami juga menyampaikan bahwa material yang nanti akan dibongkar, seng dan lain sebagainya, yang masih dapat digunakan akan dilelang. Karena itu juga nanti akan diatur untuk proses pelelangan dan harga, dan kami mohon jemaat memahami hal ini. Dan untuk material pembongkaran menara itu akan menjadi tanggung jawab dari yang menangani pembongkaran. Jadi uang 49 juta sebagai biaya pembongkaran ini juga adalah dengan pengangkutan material yang nanti akan dibongkar. Oleh karena itu, bagi warga jemaat yang membutuhkan material menara yang akan dibongkar boleh menyampaikan kepada kami, nanti dorang akan mau antar, tetapi tentunya akses jalan itu tidak terlalu jauh dan juga dapat dilewati oleh kendaraan. Jadi mungkin ada yang membuat timbun kintal dan lain sebagainya boleh menyampaikan kepada kami. Selanjutnya untuk keuangan. Jadi dalam ibadah ini ada dua keluarga yang menyatakan syukur. Yang pertama, keluarga Michael Ratulonto bersyukur atas berkat Tuhan memberikan 100.000 rupiah untuk persembahan syukur. Dan yang kedua, keluarga S. Ngiuratu bersyukur atas hari ulang tahun ke-57 Ibu Penatua S. Ngiuratu SPD dan juga hari ulang tahun ke-63 Bapak Sugeng Ngiu memberikan 400.000 rupiah. Topangan pelayanan 100.000 rupiah, topangan pembangunan 100.000 rupiah, keluarga pendeta Pandelaki Takapente 100.000 rupiah, Kadim 50.000 rupiah dan Diaken Kolom 21 50.000 rupiah. Untuk penerimaan lain, persembahan ibadah majelis jemaat 179.000 rupiah. Jadi saat ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya akan dilaksanakan aksi spontan untuk menopang perawatan dari Ibu Meiti Tewal Karundeng. Jadi kita tahu bersama bahwa yang akan ditopang oleh jemaat adalah mereka yang kategori memang sudah sangat kritis dalam sakit penyakit. Dan sudah ada surat keterangan dari
pihak Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang berkaitan dengan keberadaan dari Ibu Meti Tewal Karundeng. Karena itu dengan alasan itulah maka kami juga menyampaikan bahwa dilaksanakan aksi spontan. Keluarga Y. Ratu Supit lewat Ibu Diaken Rp50.000. Kemudian keluarga S. Ngiu Ratu Rp50.000. Keluarga Penatua S. Lagunaung Tambayong Rp50.000. Keluarga F. Rumengan Ratu lewat Ibu Penatua Rp50.000. Ya, keluarga H. Asa Repi, Ibu Penatua, Rp50.000. Keluarga Pendeta Pandelaki Takapente, Rp50.000. Keluarga J. Opot Moonik, Rp50.000. Keluarga Ibu Janda F. Yowangkai Ratu, Rp50.000. Selanjutnya keluarga Ronald Ratu Tambayong, Rp50.000. Keluarga Diaken D. Momongan Monik, Rp50.000. Keluarga Y. Momongan Manansal, Ibu Diaken Rp50.000. Kemudian keluarga R. Aseng Ratu, Bendahara Rp50.000. Keluarga Penatua Dedi Karundeng Ratu Rp50.000. Keluarga Feidi Koluat Lepak, Ibu Diaken Ibu Penatua Rp50.000. Keluarga Marco Mongi Ratu Rp50.000. Keluarga Pendeta Peki Repi Opot Rp50.000. Ya, keluarga J. Goni Ratu Ibu Penatua Rp50.000. Keluarga Herdi Wani Wuse Rp50.000. Keluarga Ibu Janda Vice Onibala Wawor Rp50.000. Keluarga Penatua D. Rorimpandei Piara Rp50.000. Keluarga Lombulan Sumbolang Rp50.000. Keluarga T. Rorimpandei Sambo, ya, Ibu Diaken Rp50.000. Keluarga M. Lonto Tambayong, jadi Ibu Penatua Rp50.000. Jadi untuk topangan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, di luar pun di jalan berjumlah Rp1.150.000. Jadi atas nama keluarga tentunya menyampaikan terima kasih untuk topangan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati. Jadi demikian untuk warta jemaat kita di ibadah ini. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua bangkit berdiri. Engkau mendapat berkat
pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian ibadah di pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom.